Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha, hari ketika saudara-saudara kita mengadakan korban untuk bisa berbagi kesejahteraan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bagaimana caranya supaya bisa mengalami setiap peristiwa sepenuhnya dan hadir sepenuhnya. Seperti sekarang ini, saya merasakan bahwa alam menyatakan diri kepada saya. Suara-suara yang bergema, langit yang berawan, pohon-pohon, semua menyatakan diri kepada kesadaran saya. Saya hadir di sini dan mengalami semuanya itu tanpa melawan, juga tanpa mengharapkan sesuatu. Hanya mengalami, menyadari dan mensyukurinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana caranya? Caranya adalah mengosongkan konsep-konsep yang kita punya. Konsep tentang pohon, konsep tentang suara, konsep tentang awan, konsep apa saja. Kita menghayati dan mengalami setiap peristiwa, setiap existence tanpa konsep. Seperti air yang mengalir dari atas bukit menyusuri sungai. Air itu tidak berpegang atau melekat pada salah satu sisi sungai itu, melainkan mengalir dan terus berjalan, tidak melekat. Dan seperti itulah kemudian kita bisa mengalami setiap realitas tanpa konsep tertentu. Tidak melekat pada konsep tertentu. Sehingga setiap pengalaman dialami sebagai sesuatu yang baru terjadi. Tidak ada sejarah tentang sekarang, tidak ada. Sekarang hanya bisa dialami dengan keterbukaan, dengan kesadaran. Panca indera kita bekerja secara natural, alami. Kita tidak perlu mengarahkan mata harus kemana, telinga harus kemana, mendengarkan ini saja, biarkan secara natural. Panca indera juga tidak bisa kita halangi. Justru kita hanya membuka diri, mengizinkan segala-galanya disadari, menampakkan diri, mewahyukan diri di dalam kesadaran. Dan jika kita bisa seperti itu, maka setiap momen adalah kebaruan. Yang kita sadari bahwa adalah saya sadar. Hanya itu. Dan karena itu tanpa beban konsep atau pikiran. Juga tanpa penilaian. Oh ini baik, ini tidak baik, ini sudah tua, ini sudah layu. Tidak. Hanya mengalami saja. Menjadi bagian dari pengalaman itu. Menjadi bagian dari kesadaran yang muncul dari semua fenomena yang ada. Tidak memikirkan tentang masa depan, karena itu hanya imajinasi. Juga tidak memikirkan tentang masa lalu, karena sudah tidak ada. Sama-sama ilusi. Yang ada adalah saat ini. Sadar sepenuhnya, hidup sepenuhnya, tanpa konsep. Dan kemudian yang muncul adalah betapa luasnya diri saya ini. Kesadaran saya tanpa batas. Yang kedua adalah ada kesatuan antara kesadaran saya dan apa yang menyatakan diri kepada kesadaran itu. Entah itu pohon,
entah itu angin, entah itu suara, entah itu orang, entah itu langit, entah itu awan. Betapa saya terhubung dengan semuanya itu. Kesadaran itu menghubungkan segalanya. Semua yang menampakkan diri, mewahyukan diri, menyatakan diri di dalam kesadaran saya. Dan saya mengalaminya semuanya itu dengan kelegaan, dengan sukacita. Sadar bahwa yang muncul, yang menyatakan diri pada saat ini, itu terus-menerus berganti. Seperti awan yang terus-menerus juga tertiup angin. Kadang ada, kadang tidak ada. Karena itu pengalaman ini tidak bisa diulang. Besok sudah berbeda. Karena apa yang dialami hari ini sama sekali baru. Setiap saat adalah kebaruan dan kesegaran. Yang lama adalah konsep kita tentang pengalaman-pengalaman itu. Dan ketika konsep itu kita singkirkan, kita mengalami secara langsung tanpa konsep, tanpa menghakimi, tanpa menilai, maka saya mengalami setiap peristiwa, setiap momen dalam kebaruan. Tidak melekat pada pikiran tertentu, seperti air sungai yang terus mengalir menuju kepada muaranya, yaitu lautan, kesadaran yang tanpa batas. Dan di situ kemudian ada kesadaran bahwa hidup selalu baru. Hidup itu mengalir. Hidup itu tanpa batas. Hadir dalam kesadaran. Yang terbatas, yang terus berubah itu pikiran saya, perasaan saya, konsep-konsep saya. Dan karena itu tidak perlu dipegang. Karena kemudian membuat kita tidak bisa bertumbuh dan mengalami kebaruan. Kalau kita berpegang pada pikiran kita, yang kita alami bukan realitas, tapi pikiran, yang semuanya adalah ilusi. Dan kemudian kita sendiri menjadi senang tidak senang, lega tidak lega, karena yang ada adalah pikiran saja. Sementara kalau kita mengalami langsung, yang ada adalah ketakjuban. Seperti anak kecil pertama kali melihat daun. Wow! Bisa begini, takjub. Tetapi ketika anak kecil itu sudah mengerti tentang konsep, lalu melihat daun itu, dia akan mengatakan, nah daun, nggak ada yang baru. Tetapi kalau kita melepaskan konsep-konsep kita dan terbuka sepenuhnya, membiarkan seluruh panca indera maupun kesadaran kita bekerja secara natural, yang ada adalah ketakjuban. Terutama menyadari semua di balik ini, di balik semua ini, yaitu Dia yang menyelenggarakan secara bijaksana. Dan kemudian kita bisa terhubung juga dengan Ia yang menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Dan betapa kemudian sadar bahwa kita begitu dicintai oleh-Nya. Karena kita begitu berharga, diberi kebaruan setiap saat. Karena itu kita perlu bertobat, lebih mengutamakan mengalami secara sadar daripada mengalami lewat pikiran yang tentu sangat terbatas. Ketika kita mengalami pengalaman melalui pikiran, kita itu menjadi sangat kecil dan kita menjadi tegang karena pikiran kita selalu berseberangan dengan dirinya sendiri, selalu melawan dirinya sendiri. Baik, buruk, benar, salah, selalu berlawanan. Sementara kesadaran tidak memberikan penilaian apa-apa. Hanya sebuah keterbukaan, syukur, dan damai. Tanpa batas, semuanya muncul dalam kesadaran. Bahkan pikiran, objek, benda, apapun muncul dalam kesadaran yang tanpa batas. Karena itu dengan menyadari secara langsung, saya juga menemukan dan menyadari Tuhan yang selalu hadir, ever present, setiap saat. Dan terutama Tuhan hadir saat ini, di sini, bersama saya. Atau saya tepatnya selalu bersama Tuhan.
Dan karena itu yang dirasa adalah kedamaian, ketenangan. Karena saya sadar, saya ada bersama Tuhan. Saya aman di tangan Tuhan. Karena itu saudara-saudari terkasih, marilah kita merasakan kelegaan itu. Kelegaan sebagai kesadaran yang tanpa batas. Sebagai sang hidup itu sendiri. Sebagai sang damai, sang cahaya yang selalu bersama dengan Tuhan, yang sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, kita tahu betapa kita mengalami setiap peristiwa yang sedang terjadi dengan penuh rasa syukur, dan kita tahu caranya bagaimana, yaitu dengan melepaskan konsep-konsep dan terus terbuka secara sadar akan saat ini yang begitu baru, begitu menakjubkan, karena diselenggarakan oleh Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.